Saat akan pesta ulang tahun suami di klub Bali, dia berkata, "Dasar wanita malu-maluin, penampilanmu kampungan, minimal jadi istri bisa rawat badan lah." Aku shock dengan ucapannya, tapi pria tua pemilik klub datang, dan 6 bulan kemudian. Sebelum lanjut ke ceritanya, bantu subscribe channel ini. 1 subscribe dari kalian, kan jadi pahala baik untuk kalian. Jangan lupa like dan komen kota asal kalian. Yuk lanjut ke videonya. Sejak 5 tahun terakhir, kehidupan rumah tangga saya berjalan tanpa gejolak berarti. Saya menikah dengan Arman pada usia 26 tahun. Ia bekerja di bidang hiburan malam sebagai pengelola acara untuk beberapa klub terkenal di Bali. Dari luar, kami tampak sebagai pasangan mapan. Arman selalu terlihat rapi, percaya diri, dan mudah bergaul. Sementara saya memilih hidup lebih sederhana. Saya tidak pernah menuntut kemewahan. Saya mengurus rumah, memasak sendiri, dan mengatur kebutuhan sehari-hari dengan cara yang menurut saya wajar. Selama ini, saya menganggap perbedaan gaya hidup kami sebagai hal biasa dalam pernikahan. Kami tinggal di sebuah rumah kontrak yang cukup luas di Denpasar. Setiap pagi, saya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Arman jarang sarapan di rumah karena jadwalnya sering berantakan. Ia lebih sering pulang menjelang pagi dan tidur hingga siang hari. Meski begitu, saya selalu berusaha menjaga komunikasi agar tetap berjalan baik. Saya sering menanyakan keadaannya, pekerjaannya, dan jadwal kegiatannya. Ia biasanya menjawab singkat, tanpa penjelasan panjang. "Besok malam aku harus ke klub. Ada koordinasi acara ulang tahun," katanya suatu sore sambil mengambil jaketnya. "Sampai larut?" tanya saya pelan. "Seperti biasa," jawabnya singkat, lalu pergi tanpa banyak bicara. Saya sudah terbiasa dengan pola seperti itu. Saya memilih untuk tidak banyak bertanya agar tidak menimbulkan pertengkaran. Saya menganggap kepercayaan adalah bagian penting dari pernikahan. Selama ini, saya merasa tidak memiliki alasan untuk mencurigainya. Penghasilan Arman juga selalu ia serahkan sebagian kepada saya untuk kebutuhan rumah, meski jumlahnya tidak tetap. Beberapa hari kemudian, Arman memberitahu bahwa ulang tahunnya akan dirayakan di salah satu klub besar tempat ia sering bekerja sama. Katanya, acara itu disiapkan oleh rekan-rekannya. "Kamu ikut datang?" katanya sambil duduk di kursi ruang tamu. Saya sedikit terkejut karena ini pertama kalinya ia mengajak saya menghadiri acara di lingkungan kerjanya. Selama ini, saya tidak pernah diajak ke tempat-tempat seperti itu. "Acara di klub?" tanya saya memastikan. "Iya. Sekalian saja. Biar kamu tahu juga dunia kerjaku," jawabnya. Saya mengangguk tanpa banyak bicara. Dalam hati, saya ragu apakah saya pantas berada di tempat seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan suasana malam, musik keras, dan keramaian. Namun sebagai istri, saya merasa seharusnya saya hadir di hari ulang tahunnya. Sejak mendapat undangan itu, saya mulai memikirkan apa yang harus saya kenakan. Saya membuka lemari dan melihat pakaian-pakaian yang selama ini biasa saya pakai. Sebagian besar hanya pakaian sederhana untuk kegiatan sehari-hari. Saya tidak memiliki gaun pesta atau pakaian yang biasa dikenakan ke tempat hiburan malam. Saya sempat berniat membeli baju baru, tetapi saya juga berpikir tentang pengeluaran rumah tangga yang harus diatur dengan cermat. Suatu malam, saat Arman bersiap untuk pergi bekerja, saya memberanikan diri bertanya, "Mas, menurutmu pakaian seperti apa yang cocok untuk acara nanti?" tanya saya dengan suara pelan. Ia menoleh sekilas lalu menjawab, "Ya, yang pantas saja. Jangan seperti mau ke pasar." Saya terdiam mendengar ucapannya. Saya tidak membalas. Saya memilih kembali ke dapur untuk membereskan peralatan makan. Dalam hati, saya merasa ucapan itu terasa dingin,
Tetapi saya mencoba memahaminya sebagai bentuk kekhawatiran agar saya tidak salah pakaian. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Arman tetap sibuk dengan pekerjaannya. Ia jarang berada di rumah pada malam hari. Saya mengisi waktu dengan mengurus rumah dan sesekali berjualan makanan kecil secara daring untuk menambah kebutuhan harian. Saya tidak pernah meminta lebih darinya. Saya merasa selama kebutuhan pokok terpenuhi, itu sudah cukup. Namun menjelang hari ulang tahunnya, suasana rumah terasa berbeda. Arman terlihat lebih sering memeriksa ponselnya dan berbincang lama dengan rekan-rekannya. Ia juga beberapa kali menerima telepon yang langsung ia angkat di luar rumah. Saya tidak pernah bertanya lebih jauh. Saya memilih untuk percaya. Sore sebelum hari ulang tahunnya, saya menyiapkan makan malam lebih awal. Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Saya menghidangkan makanan dan duduk di seberangnya. "Kamu sudah siapkan pakaian?" tanyanya. "Sudah ada beberapa yang saya siapkan, Mas," jawab saya. Ia mengangguk pelan, lalu makan tanpa menatap saya. Tidak ada percakapan panjang malam itu. Setelah makan, ia kembali masuk ke kamar dan bersiap pergi lagi. Saya hanya mengantarnya sampai pintu. Malam itu, saya berdiri di ruang tamu dalam keadaan diam cukup lama. Saya tidak tahu mengapa perasaan saya terasa tidak tenang. Namun saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanyalah kegugupan karena akan menghadiri acara yang tidak biasa bagi saya. Saya tidak menyadari bahwa hari ulang tahunnya kelak akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidup saya. Hari ulang tahun Arman akhirnya tiba. Sejak pagi, saya mencoba menenangkan diri. Saya menyiapkan kebutuhan rumah lebih awal agar tidak terburu-buru saat harus bersiap sore nanti. Saya memilih pakaian yang paling pantas dari yang saya miliki. Sebuah gaun sederhana berwarna biru tua yang selama ini hanya saya pakai untuk acara keluarga. Saya juga merapikan rambut sebisa mungkin dan menggunakan sedikit riasan agar tidak terlihat terlalu pucat. Saya berdiri agak lama di depan cermin, memastikan penampilan saya rapi meski sederhana. Menjelang sore, Arman pulang ke rumah. Ia terlihat lebih rapi dari biasanya. Rambutnya tersisir rapi, kemejanya pas di badan, dan parfum yang ia pakai lebih tajam dari hari-hari biasanya. "Kita berangkat sekitar jam 8, katanya singkat. Saya mengangguk. "Baik, Mas." Kami berangkat dengan mobilnya. Sepanjang perjalanan, tidak banyak percakapan. Arman sibuk memperhatikan ponselnya. Saya hanya melihat keluar jendela, memperhatikan lalu lintas Bali yang mulai padat menjelang malam. Saya merasa sedikit canggung, tetapi tetap berusaha tersenyum dalam hati. Sesampainya di depan klub, suasana sangat ramai. Lampu-lampu menyala terang. Musik terdengar dari dalam, dan banyak orang berpakaian mencolok berdiri di area depan. Saya berhenti sejenak sebelum turun dari mobil. "Kita masuk sekarang?" tanya saya pelan. "Iya," jawabnya singkat. Begitu kami masuk, suasana di dalam jauh lebih bising. Musik keras, lampu bergerak ke segala arah, dan orang-orang tertawa sambil memegang minuman. Saya berjalan di belakang Arman. Langkah saya terasa ragu. Tempat ini sangat asing bagi saya. Beberapa rekan kerjanya langsung menyambut Arman. Mereka menyalaminya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ada tawa, tepuk tangan, dan ucapan-ucapan yang terdengar akrab di antara mereka. Saya berdiri sedikit di samping, menunggu Arman memperkenalkan saya. "Ini istri saya," katanya singkat kepada salah satu temannya. "Oh, ini istrinya Arman," jawab pria itu sambil tersenyum sopan. Saya membalas senyum itu. Tidak ada kelanjutan percakapan. Arman kembali berbincang dengan rekan-rekannya,
membiarkan saya berdiri agak terpisah. Saya memilih duduk di kursi yang agak jauh dari pusat keramaian. Beberapa menit kemudian, Arman menghampiri saya. Wajahnya terlihat sedikit berubah. Pandangannya menyapu tubuh saya dari atas ke bawah. "Kamu kenapa pakai baju seperti ini?" tanyanya dengan nada rendah namun tegas. "Saya tidak punya pakaian yang lebih," jawab saya pelan. Ia menghela napas dengan kasar. Lalu dengan suara yang cukup jelas bagi orang di sekitar kami, ia berkata, "Dasar wanita memalukan. Penampilanmu kampungan. Minimal jadi istri bisa rawat badanlah." Ucapan itu membuat tubuh saya kaku. Saya terdiam. Saya tidak langsung menjawab. Rasanya seperti ada sesuatu yang berhenti dalam diri saya. Saya hanya menunduk dan mencoba menahan perasaan yang muncul saat itu. Beberapa orang di sekitar kami sempat melirik, mungkin mendengar perkataan itu. "Maaf, Mas," hanya itu yang berhasil saya ucapkan. Arman tidak menjawab. Ia berbalik dan kembali ke kerumunan teman-temannya. Saya duduk kembali dengan tangan gemetar. Saya tidak meneteskan air mata, tetapi dada saya terasa berat. Untuk beberapa saat, saya hanya menatap meja di depan saya tanpa benar-benar melihat apapun. Tidak lama kemudian, seorang pria tua mendekati meja saya. Penampilannya rapi, usianya sekitar 60 tahun, dengan sikap yang terlihat tenang. Ia tersenyum tipis. "Boleh saya duduk?" tanyanya sopan. Saya mengangguk pelan. "Silakan." Ia duduk dengan sikap yang tertata. "Anda istri Arman?" "Iya," jawab saya singkat. "Saya pemilik tempat ini," katanya memperkenalkan diri. Tadi tanpa sengaja saya mendengar sedikit percakapan. Saya menunduk. "Maaf jika saya mengganggu suasana." Ia menggeleng. "Anda tidak mengganggu. Anda hanya sedang berada di tempat yang tidak biasa bagi Anda." Saya terdiam. Ia melanjutkan, "Arman adalah pekerja yang cukup sering berurusan dengan tempat saya. Namun, tidak semua yang terlihat di dunia ini mencerminkan kehidupan yang sebenarnya." Saya tidak segera memahami maksud ucapannya. Saya hanya mengangguk sebagai bentuk sopan santun. Tak lama setelah itu, acara ulang tahun Arman dimulai. Musik diperkecil, kue dikeluarkan, dan semua orang memberi ucapan selamat. Arman berdiri di tengah, tertawa, berfoto dengan teman-temannya. Saya tetap duduk di tempat yang sama, menyaksikan dari kejauhan. Pemilik klub itu kembali berdiri. Sebelum pergi, ia berkata pelan kepada saya, "Kadang satu kejadian kecil bisa membuka jalan yang panjang. Saya harap Anda kuat." Setelah mengatakan itu, ia pergi. Saya menatap punggungnya dengan perasaan bingung. Saya tidak tahu apa maksud dari kalimat itu. Malam itu, saya pulang bersama Arman tanpa banyak bicara. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Saya hanya menatap jalan. Saya tidak menyadari bahwa perkataan Arman di dalam klub dan pertemuan singkat dengan pria tua itu akan menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang sama sekali tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setelah malam ulang tahun itu, suasana rumah menjadi berbeda. Arman semakin jarang berbicara kepada saya. Jika berbicara pun, hanya sebatas hal-hal singkat dan seperlunya. Saya tidak pernah menyinggung kembali perkataannya di klub. Saya memilih diam karena saya merasa tidak memiliki kekuatan untuk memperpanjang persoalan. Saya tetap menjalankan peran saya seperti biasa, mengurus rumah dan memenuhi kewajiban sebagai istri. Namun dalam beberapa hari, saya mulai menyadari perubahan lain. Arman semakin sering menerima panggilan telepon di luar rumah. Jika saya mendekat, ia langsung menurunkan suara atau mematikan sambungan.
Saya juga melihat ia semakin sering pulang pada jam-jam yang tidak menentu. Kadang menjelang pagi, kadang baru sore hari. Saya tidak pernah bertanya. Saya hanya mencatat semua itu dalam diam. Sekitar 1 minggu setelah ulang tahunnya, saya mendapat pesan singkat dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat. Jika Anda ingin mengetahui kebenaran tentang suami Anda, datanglah besok sore ke kafe dekat Pantai Sanur. Saya membaca pesan itu berulang kali. Saya tidak langsung membalas. Saya mencoba mengabaikannya. Namun hingga malam, pesan itu terus terbayang dalam pikiran saya. Saya tidak tahu siapa pengirimnya dan apa maksudnya. Saya sempat berpikir mungkin ini hanya salah kirim atau permainan orang yang tidak bertanggung jawab. Keesokan harinya, Arman kembali pergi sejak siang. Ia hanya berkata singkat bahwa ada urusan penting. Setelah ia pergi, saya kembali menerima pesan dari nomor yang sama. Saya tahu Anda ragu. Namun ini menyangkut hidup Anda ke depan. Akhirnya, menjelang sore, saya memberanikan diri untuk pergi ke kafe yang disebutkan. Saya mengatakan kepada Arman melalui pesan bahwa saya hanya keluar sebentar untuk membeli kebutuhan rumah. Ia membalas singkat dengan kata ya. Di kafe itu, saya memilih duduk di sudut yang agak sepi. Saya menunggu dengan perasaan tidak tenang. Tidak lama kemudian, seorang pria muda menghampiri meja saya. Usianya sekitar 30 tahunan. Penampilannya rapi dan wajahnya tampak serius. Ibu yang menerima pesan dari saya? Tanyanya. Iya, jawab saya pelan. Saya rekan kerja Arman, katanya sambil duduk. Namun tidak ada yang tahu saya menghubungi ibu. Saya terdiam. Ia melanjutkan, saya merasa tidak tenang melihat apa yang sedang ia lakukan. Dan saya kira, sebagai istri, ibu berhak tahu. Saya menghela napas pelan. Tentang apa? Ia menatap saya sesaat sebelum berkata, tentang penggelapan dana acara dan keterlibatannya dengan jaringan hiburan ilegal. Saya terkejut. Maksud Anda? Arman tidak hanya mengelola acara. Ia juga menjadi perantara aliran dana dari beberapa tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi. Sebagian uang dialirkan ke pihak tertentu untuk menutup pengawasan, jelasnya. Saya menggenggam tangan saya sendiri di bawah meja. Kenapa Anda mengatakan ini kepada saya? Karena dalam waktu dekat, ada pemeriksaan besar. Jika ini terbongkar, bukan hanya Arman yang akan terseret. Keluarganya pun bisa ikut terkena dampaknya, katanya. Saya menunduk. Saya tidak pernah tahu hal ini. Saya tahu. Itulah sebabnya saya menghubungi ibu. Saya tidak ingin nanti ibu menjadi korban tanpa mengetahui apa-apa. Percakapan itu membuat kepala saya terasa berat. Saya pulang dengan perasaan tidak menentu. Di rumah, Arman belum pulang. Saya duduk di ruang tamu dalam diam. Pikiran saya terus memutar semua ucapan pria itu. Saya masih sulit mempercayainya. Malamnya, saat Arman pulang, saya memberanikan diri bertanya dengan hati-hati. Mas, belakangan ini pekerjaanmu berat ya? Ia menatap saya dengan tatapan curiga. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Hanya karena kamu terlihat sangat sibuk. Jawab saya. Ia tertawa kecil. Kamu tidak perlu ikut campur urusan pekerjaanku. Saya terdiam. Sikapnya justru menguatkan kecurigaan dalam diri saya. 2 hari kemudian, saya kembali menerima pesan. Kali ini bukan dari pria muda itu, melainkan dari seseorang yang telah saya temui sebelumnya. Pemilik klub tempat ulang tahun Arman berlangsung. Jika Anda ingin memastikan semua yang Anda dengar, temui saya besok siang. Keesokan harinya, saya datang ke kantor kecil yang berada di bagian belakang klub tersebut. Pemilik klub itu menyambut saya dengan tenang.
Saya tahu ada seseorang yang sudah memberitahu Anda sebagian, katanya. Saya memang mendengar sesuatu, tapi saya masih ragu, jawab saya jujur. Ia mengangguk. Keraguan itu wajar. Namun saya akan menambahkan satu hal. Arman saat ini tidak hanya terlibat dalam pengelolaan acara. Ia juga menjadi bagian dari rencana pemindahan aset beberapa tempat hiburan sebelum dilakukan penertiban besar. Pemindahan aset? Tanya saya. Iya. Dalam waktu 6 bulan ke depan, sebagian tempat ini akan berpindah kepemilikan. Ada alur dana yang disamarkan melalui acara-acara besar, termasuk ulang tahun yang baru saja berlangsung. Saya menelan ludah. Posisi Anda sangat rentan. Jika sewaktu-waktu terjadi penyelidikan, nama Anda bisa saja terseret sebagai pihak yang menikmati hasil, meski Anda tidak tahu-menahu, katanya dengan tenang. Apa yang harus saya lakukan? Tanya saya tanpa sadar. Ia tidak langsung menjawab. Untuk saat ini, cukup simpan informasi ini. Dan jangan menunjukkan perubahan sikap. Waktu akan menunjukkan siapa yang benar-benar akan kehilangan segalanya. Saya pulang dengan langkah lemas. Sejak hari itu, saya mulai memahami bahwa kehidupan yang selama ini saya jalani dengan tenang ternyata dibangun di atas sesuatu yang tidak saya ketahui. Saya baru menyadari bahwa sikap Arman, penghinaan yang saya terima, dan kehadiran orang-orang asing dalam hidup saya bukanlah kebetulan. Sejak saat itu pula, saya tahu bahwa saya tidak lagi berdiri dalam kehidupan yang aman seperti sebelumnya. Sejak mengetahui semua itu, saya menjalani hari-hari dengan perasaan yang berubah. Saya tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi pikiran saya tidak lagi tenang. Setiap kali Arman berbicara, saya tidak lagi mendengarnya hanya sebagai seorang istri, tetapi sebagai seseorang yang kini memikul rahasia besar yang bisa menentukan masa depan saya. Saya tidak menunjukkan perubahan sikap. Saya tetap menyiapkan makan, membersihkan rumah, dan menyambut kepulangannya seperti biasa. Namun di dalam hati, saya mulai menimbang setiap pilihan yang mungkin saya ambil. Saya tahu, jika saya melaporkannya, saya bisa menghancurkan rumah tangga saya sendiri. Tetapi jika saya diam, saya juga bisa ikut terseret akibat dari perbuatannya. Suatu malam, Arman pulang lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di ruang tamu sambil membuka sepatu. "Kamu kelihatan lelah," katanya. "Iya, sedikit," jawab saya. Ia kemudian memandang saya lebih lama dari biasanya. "Kamu baik-baik saja akhir-akhir ini?" Saya terdiam sejenak. Pertanyaan itu terasa berbeda. Saya tetap berusaha bersikap normal. "Saya baik," jawab saya. Arman mengangguk, lalu berdiri dan menuju kamar. Tidak ada pembicaraan lanjutan. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Kalimat-kalimat dari pemilik klub itu terus teringat. Tentang kemungkinan pemeriksaan besar dan tentang posisi saya yang sangat rentan. Keesokan harinya, saya kembali menerima pesan dari pemilik klub tersebut. "Keputusan ada di tangan Anda. Saya tidak akan memaksa. Namun waktu yang Anda miliki tidak banyak." Saya membaca pesan itu berulang kali. Saya duduk di tepi tempat tidur dalam diam. Di hadapan saya bukan lagi pilihan sederhana antara bertahan sebagai istri atau pergi. Ini tentang keselamatan saya sendiri di masa depan. Saya mencoba memikirkan kemungkinan terburuk. Jika penyelidikan terjadi dan nama saya ikut terseret, saya bisa kehilangan kebebasan. Saya juga bisa kehilangan kesempatan untuk hidup normal. Saya tidak ingin hidup dengan ketakutan sepanjang waktu. Namun saya juga bukan orang yang mudah mengkhianati pernikahan. Sore itu, saya keluar rumah dengan alasan membeli keperluan dapur. Saya pergi ke tempat yang sudah disebutkan sebelumnya. Saya bertemu kembali dengan pemilik klub tersebut.
Ia menyambut saya dengan sikap yang tetap tenang seperti biasa. Anda terlihat ragu, katanya. Saya berada dalam posisi sulit, jawab saya jujur. Setiap orang yang ingin lepas dari lingkaran seperti ini selalu berada di posisi sulit, katanya. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda siap memikul akibat dari pilihan Anda sendiri? Saya terdiam. Apa yang sebenarnya Anda harapkan dari saya? Ia menatap saya dengan sorot mata yang lebih serius. Saya tidak meminta Anda melaporkan siapapun. Saya hanya meminta Anda bersedia menjadi saksi jika saatnya tiba. Segala bukti sebagian sudah kami kumpulkan. Namun kesaksian orang terdekat adalah penguat. Saatnya kapan? Tanya saya. Sekitar 6 bulan lagi, jawabnya singkat. 6 bulan. Waktu itu terdengar panjang, tetapi juga terasa sangat singkat. 6 bulan berarti saya harus tetap hidup berdampingan dengan Arman sambil menyimpan semua ini sendiri. Saya perlu waktu untuk berpikir, kata saya. Tentu, jawabnya. Namun jangan terlalu lama. Karena jika Anda menunggu sampai semuanya terjadi, Anda mungkin tidak punya kesempatan lagi untuk memilih. Malam itu, saya kembali ke rumah dengan langkah berat. Arman sedang duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya. Ia menoleh saat saya masuk. "Kamu kemana saja?" tanyanya. "Membeli beberapa bahan dapur," jawab saya. Ia mengangguk tanpa curiga. Saya duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, saya benar-benar merasa ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Saya memandang wajahnya. Wajah yang sudah saya kenal bertahun-tahun, tetapi kini terasa seperti wajah orang asing. "Mas," kata saya pelan. "Ada apa?" jawabnya. "Kalau suatu hari terjadi masalah besar dalam pekerjaanmu, apa yang akan kamu lakukan?" tanyaku. Ia menatap saya tajam. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Saya hanya ingin tahu," jawab saya pelan. Ia tertawa kecil. "Kamu tidak usah mengkhawatirkan hal-hal yang bukan urusanmu." Jawaban itu justru membuat dada saya terasa semakin sesak. Saya mengangguk dan tidak melanjutkan percakapan. Beberapa hari berikutnya, saya menjalani hidup dengan dua wajah. Di depan Arman, saya tetap menjadi istri yang menurut. Di dalam hati, saya mulai mempersiapkan diri untuk sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Saya mulai menyimpan beberapa dokumen penting milik saya sendiri. Saya juga mulai menyisihkan sedikit uang dari hasil jualan kecil saya. Semua saya lakukan secara diam-diam. Bukan karena saya ingin pergi, tetapi karena saya ingin memiliki pegangan jika keadaan menjadi tidak terkendali. Suatu malam, saya menerima pesan terakhir dari pemilik klub itu. "Jika Anda setuju, kita akan bertemu lagi bulan depan untuk memastikan komitmen Anda." Saya memandang layar ponsel cukup lama. Dalam hati, saya tahu bahwa diam bukan lagi pilihan aman. Saya tidak bisa terus hidup di antara kebohongan tanpa batas waktu. Saya membalas pesan itu dengan satu kalimat singkat. "Saya bersedia." Sejak saat itu, saya tahu bahwa saya telah memilih jalan yang tidak mungkin saya batalkan. Jalan yang mungkin akan memisahkan saya dari kehidupan lama saya, termasuk pernikahan yang selama ini saya jaga. Waktu berjalan lebih lambat sejak saya menyatakan kesediaan saya. Setiap hari terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang belum saya ketahui bentuk akhirnya. Saya tetap hidup bersama Arman seperti biasa. Kami makan di meja yang sama, tidur di kamar yang sama, dan berbicara seperlunya. Namun bagi saya, semua itu terasa berbeda. Saya tidak lagi memandangnya sebagai suami semata, tetapi sebagai seseorang yang berada di tengah pusaran masalah besar. Sebulan setelah pertemuan terakhir dengan pemilik klub, kami kembali bertemu.
Kali ini di sebuah tempat yang lebih sepi, bukan di lingkungan hiburan. Ia datang sendiri. Bagaimana keadaan di rumah? Tanyanya. Sama seperti biasa, jawab saya. Apakah Arman menunjukkan hal-hal yang mencolok? Lanjutnya. Sikapnya masih sama. Ia semakin sering pergi malam hari, jawab saya. Ia mengangguk. Itu sesuai dengan pergerakan yang kami pantau. Saya tidak bertanya lebih jauh. Saya tidak ingin tahu terlalu banyak. Saya hanya ingin memastikan satu hal. Apakah saya benar-benar punya jalan keluar dari ini? Tanya saya. Ia menatap saya sejenak. Tidak ada jalan yang benar-benar tanpa risiko. Namun jika Anda bertahan sampai akhir, posisi Anda justru yang paling kuat. Setelah pertemuan itu, saya pulang dengan perasaan yang bercampur. Saya tidak lagi hanya menjadi istri yang menunggu, tetapi juga bagian dari sesuatu yang lebih besar dari kehidupan saya sendiri. Beberapa minggu kemudian, perubahan pada sikap Arman semakin jelas. Ia mulai lebih sering bersikap kasar dalam perkataan. Hal-hal kecil bisa membuatnya marah. Kenapa air minumnya tidak dingin? Tanyanya suatu malam. Maaf mas, baru saja saya masukkan ke lemari pendingin, jawab saya. Selalu saja ada alasan, katanya dengan nada kesal. Saya hanya diam. Pada kesempatan lain, ia kembali mengungkit soal penampilan saya. Kamu tidak pernah berubah, katanya. Tetap saja seperti itu. Saya menunduk. Saya hanya menjadi diri saya sendiri. Kamu tidak cocok berada di hidupku, jawabnya dingin. Perkataan itu tidak lagi melukai saya seperti sebelumnya. Justru membuat saya semakin yakin bahwa pernikahan ini memang tidak dibangun di atas dasar saling menghargai. Di sisi lain, saya melihat perubahan dalam hidup Arman. Ia mulai membawa barang-barang mahal ke rumah. Jam tangan baru, sepatu bermerek, dan pakaian yang harganya tidak biasa bagi penghasilannya yang selama ini ia akui. Ia tidak pernah menjelaskan asalnya. Saya juga tidak pernah bertanya. Suatu malam, ponselnya tertinggal di meja saat ia mandi. Layar ponsel itu menyala karena ada pesan masuk. Nama pengirim tidak saya kenal. Saya tidak berniat membaca, tetapi satu kalimat di layar membuat mata saya berhenti. Dana tahap kedua sudah aman. Tunggu instruksi berikutnya. Saya tidak membuka pesan itu. Saya hanya mematikan layar. Namun sejak saat itu, keraguan terakhir dalam diri saya benar-benar hilang. Semua yang dikatakan kepada saya selama ini memang benar. Beberapa hari kemudian, saya dipanggil kembali untuk bertemu. Kali ini, saya juga bertemu dengan orang lain yang selama ini terlibat dalam pengumpulan bukti. Saya hanya diperkenalkan seperlunya. Tidak ada pembahasan yang terlalu rinci di depan saya. Anda tidak perlu mengetahui detail teknisnya, kata salah satu dari mereka. Yang terpenting adalah Anda bersedia bersaksi saat waktunya tiba. Saya mengangguk. Kapan waktunya? Tanya saya. Sekitar 3 bulan lagi, jawabnya. Waktu yang sebelumnya 6 bulan kini terasa semakin dekat. Saya mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Setiap hari saya khawatir jika Arman mulai curiga. Saya mengatur sikap saya lebih hati-hati. Saya tidak lagi menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Saya juga tidak lagi menunjukkan rasa ingin tahu dalam bentuk apapun. Namun justru pada masa itu, Arman mulai berubah cara memperlakukan saya. Suatu sore, ia tiba-tiba bersikap lebih ramah. Kamu tidak keluar? Tanyanya. Tidak, jawab saya. Kita makan di luar saja, katanya. Saya sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk. Di restoran kecil itu, ia berbicara lebih banyak dari biasanya.
Kamu tahu, hidup ini tidak selalu berjalan lurus, katanya. Saya tahu, jawab saya. Kadang kita harus mengambil jalan yang tidak biasa untuk mendapatkan sesuatu, lanjutnya. Saya menatapnya pelan. Apakah semua jalan itu selalu benar, Mas? Ia tersenyum tipis. Dalam hidup, yang penting hasil. Jawaban itu semakin menegaskan bagi saya bahwa cara berpikir kami sudah sangat berbeda. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Arman pulang dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Ia membanting pintu. "Ada masalah di pekerjaan?" tanya saya. Ia menatap saya dengan wajah tegang. "Kamu jangan ikut campur." Saya tetap berbicara dengan nada tenang. Saya tidak ikut campur. Saya hanya bertanya sebagai istri. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, "Jika suatu saat aku harus pergi lama, kamu tidak perlu mencari tahu alasannya." Ucapan itu membuat dada saya terasa dingin. "Pergi kemana?" "Ke luar kota." "Atau mungkin ke luar negeri," jawabnya. Saya hanya mengangguk. Dalam hati, saya tahu bahwa pergerakan menuju akhir sudah semakin nyata. Pada titik inilah saya menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Saya tidak bisa lagi menarik diri dari keputusan yang sudah saya ambil. Saya bukan lagi hanya penonton dalam kehidupan ini. Saya sudah menjadi bagian dari titik tengah perubahan besar yang akan menentukan siapa yang akan bertahan dan siapa yang akan jatuh. Di titik ini pula saya menyadari bahwa 6 bulan yang disebutkan di awal bukan sekadar jarak waktu. Itu adalah garis pembatas antara hidup lama saya dan hidup yang sama sekali berbeda. Sejak pembicaraan terakhir dengan Arman tentang kemungkinan ia pergi ke luar kota atau luar negeri, tekanan dalam hidup saya meningkat. Setiap hari saya merasa seperti berjalan di atas batas yang tipis. Kesalahan kecil bisa membuat saya kehilangan kendali atas situasi yang selama ini saya jaga dengan sangat hati-hati. Arman semakin sering pulang dengan wajah tegang. Suatu malam, ia datang lebih larut dari biasanya. Saat itu saya masih terjaga. "Kamu belum tidur?" tanyanya. "Belum," jawab saya. Ia meletakkan tasnya dengan kasar di lantai. "Pekerjaan sedang tidak tenang." "Ada masalah?" tanya saya dengan nada setenang mungkin. Ia menatap saya sejenak. "Ada orang yang mulai ikut campur." Jantung saya berdegup lebih cepat. "Siapa?" Ia menggeleng. "Tidak perlu kamu tahu." Sejak saat itu, saya tahu bahwa pergerakan yang sedang berlangsung mulai terasa oleh pihak Arman. Saya semakin berhati-hati dalam bertindak dan berbicara. Saya tidak lagi sering menggunakan ponsel di rumah. Pesan-pesan yang berkaitan dengan pertemuan saya selalu saya hapus setelah saya baca. Beberapa hari kemudian, saya menerima pesan singkat. "Kami menemukan alur dana baru yang melibatkan suami Anda. Posisi Anda semakin penting." Saya membalas dengan singkat. "Saya mengerti." Pertemuan selanjutnya dilakukan di tempat yang lebih tertutup. Di sana, saya kembali diingatkan tentang risiko yang terus meningkat. Beberapa pihak sudah mulai curiga bahwa ada kebocoran informasi, kata salah satu dari mereka. "Apakah Arman termasuk yang curiga?" tanya saya. "Sampai saat ini belum. Namun orang-orang di sekelilingnya mulai saling mencurigai," jawabnya. Saya menarik napas panjang. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang boleh berubah dari sisi Anda. "Tetaplah seperti biasa," jawabnya. Namun menjaga semuanya tetap seperti biasa justru menjadi semakin sulit. Arman mulai lebih sering bertanya tentang aktivitas saya di luar rumah. "Kamu sering kemana belakangan ini?" tanyanya suatu malam. "Saya hanya belanja dan mengantar pesanan," jawab saya. "Jangan sering keluar tanpa alasan jelas,"
katanya dengan nada yang lebih tajam. Saya hanya melakukan hal yang biasa saya lakukan, jawab saya. Ia tidak membalas, tetapi tatapannya membuat saya merasa dia mulai menaruh perhatian lebih pada gerak-gerik saya. Pada minggu yang sama, saya kembali menerima pesan. Penggerebekan besar sedang disiapkan. Semua akan bergerak bersamaan. Waktu yang disebutkan kini semakin dekat. Beberapa bulan yang tersisa berubah menjadi hitungan minggu. Saya mulai merasakan ketakutan yang lebih nyata. Bukan lagi sekadar kecemasan dalam pikiran, tetapi rasa takut yang hadir setiap kali saya mendengar pintu terbuka atau ponsel berdering. Suatu malam, Arman pulang dalam keadaan emosi yang sangat tidak stabil. Ia melempar kunci mobil ke meja. Ada orang yang mencoba menjebak aku, katanya. Saya tidak mengerti, jawab saya. Tidak perlu kamu mengerti, jawabnya cepat. Yang penting kamu tidak berbuat macam-macam. Saya menatapnya. Maksudmu? Ia mendekat satu langkah. Aku tahu jika ada yang berubah sedikit saja, orang di luar sana akan memanfaatkannya. Saya mengangguk. Saya tidak melakukan apa-apa. Perkataan itu benar. Saya memang tidak melakukan apapun yang terlihat. Namun di balik itu, keterlibatan saya justru semakin dalam. Beberapa hari kemudian, saya kembali dipanggil untuk memastikan kesiapan saya. Pertemuan ini berlangsung singkat. Jika operasi berjalan sesuai rencana, semuanya akan selesai dalam 1 hari, kata salah satu dari mereka. Setelah itu? Tanya saya. Setelah itu, jalan hidup Anda akan berbeda. Saya terdiam. Apakah Arman akan langsung ditangkap? Tanya saya dengan suara pelan. Jika bukti cukup, iya. Saya menundukkan kepala. Meski saya sudah lama mempersiapkan diri, kenyataan bahwa hari itu benar-benar akan datang tetap terasa berat. Di sisi lain, sikap Arman semakin keras. Ia kembali mengungkit soal penampilan saya, cara saya berbicara, dan hal-hal kecil lainnya. Kamu selalu membuat aku terlihat rendah di depan orang-orang, katanya suatu malam. Saya tidak pernah berniat membuatmu seperti itu, jawab saya. Kamu menjadi beban, katanya tanpa ragu. Kalimat itu tidak lagi membuat saya takut. Namun pada saat yang sama, saya menyadari bahwa saya juga tidak lagi punya ruang untuk bersimpati. Hubungan ini tidak lagi berjalan sebagai hubungan dua orang yang saling melindungi. Beberapa hari sebelum hari yang ditentukan, Arman tiba-tiba berkata, "Aku harus pergi ke luar kota 2 hari." "Kapan?" tanya saya. "Besok pagi." Saya mengangguk. Saya tidak bertanya untuk apa. Dalam hati, saya justru merasa bahwa pergerakan terakhir sebelum semuanya berakhir sedang berlangsung. Malam itu, ia mempersiapkan barang-barangnya. Saya membantu memasukkan pakaian ke dalam tas tanpa berkata apapun. "Kamu tidak banyak bicara," katanya. "Saya hanya lelah," jawab saya. Ia hanya mengangguk. Saat Arman berangkat dini hari, saya berdiri di pintu dan mengantarnya seperti biasa. Mobilnya menghilang di ujung jalan. Saya kembali masuk ke rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Saya tahu setelah ini, banyak hal tidak akan pernah kembali seperti semula. Beberapa jam kemudian, saya menerima satu pesan singkat. "Bersiaplah. Hari yang kita tunggu sudah dekat." Sejak saat itu, setiap langkah saya terasa lebih berat. Taruhan yang sebelumnya hanya berupa kemungkinan kini berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi dihindari. Hidup saya tidak lagi berjalan di dalam jalur yang aman. Saya sudah berdiri di ambang peristiwa yang akan menentukan segalanya. Hari keberangkatan Arman terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak ia pergi pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara pintu dibuka keras,
tidak ada langkah kaki berat di ruang tamu, dan tidak ada ponsel yang berdering tanpa henti. Namun ketenangan itu justru membuat saya semakin waspada. Saya tahu, justru pada masa inilah ujian yang sebenarnya dimulai. Sekitar pukul 10 pagi, saya menerima pesan singkat dari nomor yang sudah saya kenal. Pergerakan utama dimulai hari ini. Kami akan menghubungi Anda jika diperlukan. Saya membalas singkat, saya siap. Sejak saat itu, saya tidak lagi melakukan aktivitas apapun yang tidak perlu. Saya tetap berada di rumah. Saya memasak seadanya dan membersihkan rumah agar terlihat seperti hari-hari biasa. Namun setiap suara kendaraan yang melintas di depan rumah membuat jantung saya berdegup lebih cepat. Menjelang sore, ponsel saya kembali berdering. Kali ini dari nomor Arman. "Kamu di rumah?" tanyanya. "Iya," jawab saya singkat. "Ada siapa saja di sekitar rumah?" tanyanya lagi. "Tidak ada siapa-siapa." "Rumah seperti biasa," jawab saya. Ia terdiam sejenak sebelum berkata, "Jangan kemana-mana malam ini." "Baik," jawab saya. Pembicaraan itu sangat singkat, tetapi cukup membuat tangan saya dingin. Ia tidak pernah biasanya menanyakan kondisi sekitar rumah. Bagi saya, itu adalah tanda bahwa situasi di luar sudah mulai bergerak. Tidak lama setelah itu, saya menerima panggilan dari pihak yang selama ini membimbing saya dalam diam. "Kami butuh konfirmasi terakhir dari Anda," katanya. "Silakan," jawab saya. "Apakah Anda yakin suami Anda membawa satu unit penyimpanan data kecil saat ia berangkat pagi tadi?" tanyanya. Saya mencoba mengingat dengan tenang. Di saku jaketnya, ada benda kecil seperti kartu hitam. Saya tidak tahu itu apa. "Itu yang kami maksud. Informasi Anda sangat membantu." Setelah panggilan itu terputus, saya duduk di kursi ruang tamu cukup lama. Saya baru menyadari bahwa tanpa sadar saya telah menjadi bagian langsung dari ujian ini. Setiap hal kecil yang saya sampaikan kini benar-benar berpengaruh. Menjelang malam, situasi menjadi semakin tegang. Saya menerima beberapa pesan dalam kurun waktu singkat. Target pertama sudah diamankan. Alur dana utama sudah terkunci. Tunggu instruksi berikutnya. Saya membaca semua itu tanpa menjawab. Saya hanya bisa menunggu. Sekitar pukul 9 malam, Arman kembali menelepon. Suaranya terdengar berbeda, lebih rendah dan lebih cepat dari biasanya. "Kamu benar-benar di rumah?" tanyanya. "Iya," jawab saya. "Kamu tidak menghubungi siapapun hari ini?" tanyanya. Saya mencoba menenangkan diri. "Tidak. Saya di rumah seharian." Ia terdiam sejenak. "Baik. Tetap di rumah." Setelah panggilan itu terputus, saya tahu bahwa kecurigaan sudah berada sangat dekat. Inilah ujian yang sebenarnya. Saya harus tetap tenang di saat segala sesuatu sedang bergerak cepat di luar kendali saya. Beberapa menit kemudian, 2 orang pria mengetuk pintu rumah saya. Ketukan itu tidak keras, tetapi cukup membuat saya berdiri dengan cepat. Saya membuka pintu dengan tangan sedikit gemetar. "Kami dari pihak yang akan mengamankan Anda malam ini," kata salah satu dari mereka dengan nada tenang. "Saya tidak mendapat kabar sebelumnya," kata saya. "Kami sengaja tidak memberitahu untuk menghindari kebocoran," jawabnya. Saya mengangguk. Saya masuk ke kamar untuk mengambil tas kecil yang sudah saya siapkan jauh hari. Isinya hanya dokumen penting dan sedikit pakaian. "Kita harus segera pergi?" tanya saya. "Iya. Untuk sementara Anda akan berada di tempat aman." Kami keluar melalui pintu belakang rumah. Kendaraan sudah menunggu tidak jauh dari sana. Saya masuk ke dalam mobil tanpa melihat ke kanan dan ke kiri.
Di dalam mobil, salah satu dari mereka berkata, Arman saat ini sedang diperiksa di luar kota. Ia belum sepenuhnya menyadari bahwa semua sudut pergerakannya sudah terkunci. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap ke depan. Di tempat aman itu, saya tidak diperbolehkan menggunakan ponsel untuk beberapa jam. Saya hanya bisa menunggu tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Akhirnya, menjelang tengah malam, saya kembali diperbolehkan mengakses ponsel. Pemberitahuan masuk bertubi-tubi. Salah satunya dari nomor yang selama ini paling sering menghubungi saya. Proses utama berjalan lancar. Beberapa pihak kunci sudah diamankan. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya merasakan sedikit kelegaan. Beberapa saat kemudian, ponsel saya kembali berdering. Kali ini dari nomor Arman. Saya ragu sejenak, tetapi saya akhirnya mengangkatnya. "Kamu di mana?" Tanyanya dengan suara lebih tinggi. "Saya di rumah," jawab saya dengan nada datar. "Kamu bohong," katanya. "Rumah kosong." Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Saya hanya keluar sebentar." "Keluar dengan siapa?" Tanyanya tajam. "Saya sendirian," jawab saya. Ia tertawa kecil. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi?" Saya tidak menjawab. "Semua ini pasti ada hubungannya dengan kamu," katanya. "Saya tidak melakukan apa-apa," jawab saya. "Kamu berkhianat," katanya dingin. "Kamu yang membuat semua ini terjadi," jawab saya pelan. Untuk pertama kalinya saya berani mengatakan itu. Panggilan itu terputus. Setelah itu, saya menerima pesan terakhir malam itu. Pengamanan bukti utama berhasil. Ini kemenangan taktis pertama kita. Saya menutup ponsel dan memejamkan mata. Malam itu belum menandai akhir dari segalanya, tetapi untuk pertama kalinya saya tahu bahwa keadaan sudah mulai berbalik arah. Saya tidak lagi sepenuhnya berada di posisi terlemah. Ujian terbesar hari itu berhasil saya lewati tanpa membuka satupun rahasia penting. Dan untuk pertama kalinya pula, saya menyadari bahwa kemenangan kecil ini akan menjadi pintu bagi perubahan yang jauh lebih besar. Saya berada di tempat aman selama 2 hari tanpa mendapat banyak informasi. Saya hanya diberitahu bahwa proses masih berjalan dan saya diminta untuk tetap tenang. Pada hari ketiga, seorang pria yang selama ini menjadi penghubung datang menemui saya. "Hari ini semuanya akan dibuka," katanya. "Saya harus melakukan apa?" tanya saya. "Anda cukup hadir di lokasi yang sudah kami tentukan. Tidak perlu bicara sebelum diminta," jawabnya. Saya mengangguk. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Mobil membawa saya menuju sebuah gedung besar yang selama ini sering digunakan untuk kegiatan resmi. Di luar gedung, sudah banyak kendaraan terparkir. Saya melihat beberapa orang berdiri dengan kamera dan alat perekam. "Ini akan disampaikan secara terbuka," kata pria itu. Saya turun dari mobil dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam gedung, suasana sudah ramai. Beberapa orang yang saya kenali dari dunia kerja Arman juga ada di sana. Mereka berdiri berkelompok dengan wajah tegang. Tidak sedikit yang terlihat gelisah. Saya diarahkan untuk duduk di barisan belakang. Saya duduk tanpa banyak bicara. Beberapa kursi di depan sudah terisi oleh orang-orang berseragam dan beberapa pihak yang tampak berwenang. Suasana ruangan terasa sunyi meski dipenuhi banyak orang. Tidak lama kemudian, beberapa orang masuk melalui pintu samping. Di antaranya, saya melihat Arman. Tangannya tidak diborgol, tetapi wajahnya tampak sangat berbeda. Ia tidak lagi terlihat percaya diri seperti biasanya. Pandangannya menyapu ruangan dengan cepat,
lalu berhenti pada saya. Tatapan kami bertemu beberapa detik. Tidak ada kata-kata. Namun dari sorot matanya, saya tahu ia sudah memahami bahwa semua ini bukan kebetulan. Acara dibuka secara resmi. Salah satu pejabat berdiri dan mulai menyampaikan pernyataan. Ia menjelaskan tentang penyelidikan panjang yang telah dilakukan, tentang alur dana ilegal, pengalihan aset, serta jaringan yang terlibat di dalamnya. Nama-nama mulai disebut satu persatu. Beberapa orang di ruangan itu tampak menunduk. Ada pula yang langsung menunjukkan raut wajah tidak terima. Ketika nama Arman disebut, ruangan menjadi semakin sunyi. Saya menatap ke depan tanpa bergerak. Arman berdiri dari tempat duduknya. Saudara Arman, diminta untuk menjelaskan keterlibatan Anda dalam pengelolaan dan pemindahan dana, kata salah satu petugas. Arman menarik napas, lalu berkata, saya hanya menjalankan perintah atasan. Anda juga tercatat sebagai pihak yang menandatangani beberapa dokumen pemindahan, jawab petugas itu. Saya tidak tahu kalau itu melanggar, kata Arman. Petugas itu lalu menyebutkan beberapa bukti. Dokumen dicetak di layar besar. Rekaman percakapan diputar singkat. Data aliran dana ditampilkan secara rinci. Saya melihat Arman mulai kehilangan kata-kata. Ia menoleh lagi ke arah saya. Kali ini pandangannya lebih tajam. Kamu yang melakukannya, katanya dengan suara keras. Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa orang menoleh ke arah saya. Saya berdiri dengan tubuh terasa kaku, tetapi suara saya tetap keluar dengan tenang. Saya tidak memulai ini. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, kata saya. Kamu istri saya, katanya dengan nada tinggi. Seharusnya kamu melindungi saya. Saya sudah cukup lama dilukai, jawab saya pelan, tetapi terdengar jelas. Saya melindungi diri saya sendiri. Ruangan kembali sunyi. Petugas meminta Arman untuk duduk kembali. Pemeriksaan dilanjutkan. Beberapa pihak lain juga diminta maju dan menjawab pertanyaan. Satu persatu keterlibatan mereka dibuka. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Pada bagian akhir, saya dipanggil untuk memberikan keterangan singkat. Saya berdiri di depan tanpa banyak gerakan. Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan apapun, kata saya. Saya hanya hidup sebagai istri. Namun saya mengetahui beberapa hal dari kebiasaan dan perubahan sikap suami saya. Apakah Anda pernah menikmati aliran dana yang berasal dari kegiatan tersebut? Tanya petugas. Tidak, jawab saya. Kebutuhan hidup saya selama ini berasal dari penghasilan yang ia akui sebagai hasil kerja resmi. Pernyataan saya dicatat. Saya diperbolehkan kembali ke tempat duduk. Proses itu berlangsung cukup lama. Media yang hadir merekam setiap bagian tanpa jeda. Nama-nama kembali disebut. Beberapa orang terlihat menunduk tanpa berkata apa-apa. Beberapa lainnya mencoba membantah, tetapi bukti yang ditampilkan terlalu kuat. Pada akhirnya, petugas menyampaikan hasil sementara. Beberapa pihak langsung diamankan untuk proses lanjutan, termasuk Arman. Ia berdiri untuk terakhir kalinya di ruangan itu. Sebelum dibawa keluar, ia menoleh ke arah saya sekali lagi. Kamu akan menyesal, katanya. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatapnya tanpa emosi. Saat itu, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi rasa bersalah, dan tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanya kenyataan bahwa semua yang selama ini disembunyikan akhirnya terbuka di hadapan banyak orang. Arman dibawa keluar ruangan. Beberapa orang lain menyusul. Suasana ruangan perlahan menjadi lebih renggang, tetapi juga terasa sangat berat. Saya tetap duduk di tempat saya sampai semua orang mulai keluar satu persatu.
Pria yang selama ini menjadi penghubung saya mendekati. Semua yang utama sudah terbuka hari ini, katanya. Selesai? Tanya saya. Belum sepenuhnya. Namun apa yang terjadi hari ini akan mengubah segalanya, jawabnya. Saya mengangguk. Saat saya melangkah keluar dari gedung itu, udara di luar terasa berbeda. Cahaya siang menyambut saya tanpa suara bising dari dalam. Di hadapan saya, beberapa wartawan masih menunggu. Saya tidak memberi pernyataan apapun. Saya hanya berjalan menuju mobil. Di dalam mobil, saya menatap keluar jendela. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, saya menyadari bahwa hidup lama saya benar-benar telah berakhir di ruangan itu, di hadapan banyak orang, tanpa bisa ditarik kembali. Setelah peristiwa itu, saya tidak langsung kembali ke rumah. Saya masih berada di tempat aman selama beberapa hari, hingga keadaan dinyatakan benar-benar terkendali. Proses hukum terhadap Arman dan pihak-pihak lain masih berjalan. Setiap perkembangan disampaikan secara singkat kepada saya. Saya tidak lagi diminta untuk terlibat aktif, kecuali jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melengkapi keterangan. Suatu siang, pria yang selama ini menjadi penghubung saya datang kembali. Status Anda sudah jelas, katanya. Nama Anda tidak termasuk dalam daftar pihak yang terlibat. Saya mengangguk. Terima kasih. Keputusan Anda untuk bersaksi sangat membantu membuka semuanya, tambahnya. Saya tidak merasa bangga. Saya hanya merasa lega. Beberapa hari kemudian, saya diperbolehkan kembali ke rumah. Namun saya tidak langsung masuk. Saya berdiri cukup lama di depan pagar. Rumah itu masih sama, tetapi perasaan saya sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi suara Arman, tidak ada lagi ketegangan yang selama ini menjadi bagian dari keseharian saya. Saya masuk perlahan. Saya melihat ruang tamu, dapur, dan kamar tidur. Semua terasa seperti bekas kehidupan yang sudah ditinggalkan. Saya mengemas beberapa barang pribadi yang tersisa. Tidak banyak. Saya hanya membawa pakaian, dokumen penting, dan beberapa benda yang benar-benar diperlukan. Di tengah proses itu, ponsel saya berdering. Nomor yang tidak saya kenal muncul di layar. Ibu? Suara seorang wanita terdengar dari seberang. Iya, jawab saya. Saya dari pihak keluarga Arman. Kami ingin bertemu. Saya terdiam sejenak. Untuk apa? Kami ingin meminta penjelasan langsung dari Anda, jawabnya. Saya menghela napas pelan. Penjelasannya sudah terbuka di hadapan umum. Kami tetap ingin mendengar langsung, katanya lagi. Saya tidak ingin membuka luka baru, jawab saya dengan tenang. Semua sudah dalam proses hukum. Setelah itu, saya memutuskan sambungan tanpa merasa bersalah. Beberapa minggu kemudian, sidang lanjutan digelar. Saya tidak hadir secara langsung. Saya hanya menerima informasi resmi melalui penghubung saya. Arman dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam pengelolaan dan pemindahan dana ilegal. Hukuman dijatuhkan sesuai dengan perannya. Beberapa pihak lain juga menerima putusan yang serupa. Ketika saya menerima kabar itu, perasaan saya tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya. Tidak ada rasa senang, tidak ada pula rasa puas. Saya hanya merasa satu beban besar telah benar-benar terangkat. Suatu sore, saya kembali bertemu dengan pemilik klub yang pertama kali membuka jalan semua ini. Semua sudah selesai, katanya. Saya harap tidak ada lagi yang perlu saya lakukan, jawab saya. Tidak ada, katanya. Mulai sekarang, Anda benar-benar bebas. Saya menatapnya. Mengapa sejak awal Anda membantu saya? Ia terdiam sejenak sebelum berkata, karena saya pernah melihat terlalu banyak orang jatuh tanpa tahu penyebabnya. Anda berbeda. Anda berhak tahu,
Setelah pertemuan itu, saya benar-benar memulai hidup baru saya. Saya tidak lagi tinggal di rumah lama. Saya pindah ke tempat yang lebih kecil dan tenang. Saya kembali menjalankan usaha kecil yang pernah saya rintis. Hidup saya kembali menjadi sederhana, tetapi kali ini saya menjalani semuanya dengan perasaan yang jauh lebih jujur. Suatu hari, saat saya sedang melayani pembeli, seorang wanita paruh-baya datang menghampiri. "Anda yang dulu pernah menjadi istri Arman?" tanyanya pelan. "Iya," jawab saya. Ia mengangguk. "Saya tetangganya dulu. Saya hanya ingin bilang, apa yang Anda lakukan mungkin sulit, tetapi itu menyelamatkan banyak orang." Saya terdiam sejenak. "Saya hanya menyelamatkan diri saya sendiri." Wanita itu tersenyum tipis sebelum pergi. Malam harinya, saya duduk sendiri di teras rumah kecil saya. Udara terasa lebih tenang dari biasanya. Tidak ada lagi suara pertengkaran, tidak ada lagi tekanan yang mengikat. Saya membuka kembali ingatan tentang malam ulang tahun itu di klub. Tentang kalimat yang diucapkan Arman kepada saya. Tentang rasa kaget, malu, dan diam yang saya simpan. Kini saya mengerti, ucapan itu bukan hanya tentang penghinaan. Itu adalah titik awal yang memperlihatkan siapa dirinya sebenarnya dan siapa saya selama ini dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, saya menerima satu pesan terakhir dari nomor yang pernah menjadi bagian dari semua ini. "Semoga Anda baik-baik saja." Saya menjawab, "Saya baik. Terima kasih." Setelah itu, tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan. Saya menjalani hari-hari saya tanpa kemewahan, tetapi juga tanpa ketakutan. Saya tidak lagi harus mengawasi setiap gerakan, setiap kata, dan setiap suara di malam hari. Hidup saya kembali menjadi sesuatu yang bisa saya jalani dengan tenang. Dari semua yang telah terjadi, saya belajar satu hal. Diam bukan selalu bentuk kesetiaan. Kadang diam justru menjadi bentuk pengorbanan yang terlalu mahal. Saya memilih berbicara bukan untuk menjatuhkan siapapun, tetapi untuk menyelamatkan diri saya sendiri dari kehidupan yang dibangun di atas kebohongan. Kini, saya melangkah ke depan tanpa membawa nama siapapun di belakang saya. Saya berdiri sebagai diri saya sendiri, dengan masa lalu yang telah tertutup oleh keputusan yang tidak mudah, tetapi perlu. Dan di titik inilah, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar merdeka.